Halo rekan-rekan, data yang tidak rapih dan berantakan jelas dapat menghambat pekerjaan kita. Oleh karena itu, aplikasi Excel menyertakan banyak fitur dan perintah yang dapat membantu kita dalam mengelola data-data pekerjaan kita yang tersimpan pada Excel. Video ini merupakan video pertama sebagai pengantar dari rangkaian video manajemen data pada Excel. Sebelum kita mulai membahas fitur dan perintah-perintah apa saja yang umum digunakan dalam tata kelola data pada Excel ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu yang akan saya bahas di bagian pengantar ini, yaitu setting region, bentuk tabel data, kaidah pembuatan tabel data, dan yang terakhir adalah penamaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah setting region. Hal ini sebetulnya pernah saya bahas pada video tutorial formula dan fungsi part pertama. Jadi saya bahas kembali secara sepintas saja. Setting region pada window berhubungan terutama dengan penanggalan, tanda pemisah ribuan, tanda pemisah desimal, serta tanda pemisah argumen pada formula. Mengingat pentingnya beberapa hal ini, maka jelas sangat disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu setting region apa yang akan kita gunakan sebelum mulai berurusan dengan tata kelola data. Untuk melihat sekaligus merubah setting region ini, pada Windows 10 kita tinggal gunakan kontrol panel. Namun sebelumnya pastikan bahwa tidak ada aplikasi Excel yang terbuka. Cara cepatnya, kita tinggal klik tombol Start Window di sini, lalu kita ketikkan di sini kontrol panel. Kemudian pada kotak dialog kontrol panel ini kita tinggal mengklik icon region. Dan pada kotak dialog region ini kita tinggal memilih region yang akan digunakan di bagian format ini. Sebagai contoh, kalau misalkan kita ingin menggunakan region Indonesia, maka kita tinggal pilih di sini Indonesia. Saya cari Indonesia yang ini. Nah, setelah memilih Indonesia, maka untuk format penanggalan, tanggal akan diletakkan di depan. Pemisah ribuan itu menggunakan titik, dan untuk desimal koma, serta pemisah argumen formula akan menggunakan titik koma. Seperti ini saja contoh pemilihan region pada kontrol panel di Windows 10. Dalam rangkaian video manajemen data ini saya akan gunakan format English United States. Ini merupakan setting region default pada saat kita menginstal Office pada sistem operasi Windows kita. Nah, jika sudah, tentu saja kita tinggal klik OK dan kita tutup kembali kotak dialog kontrol panel ini. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah bentuk tabel data pada Excel. Secara garis besar ada 3 bentuk tabel yang umum digunakan pada Excel. Bentuk pertama adalah tabel tabular, yaitu tabel yang berbentuk vertikal. Data-data pada tabel tabular ini tersusun secara vertikal dari atas ke bawah, contohnya seperti tabel yang ini. Bentuk kedua adalah tabel kolumnar, yaitu tabel yang berbentuk horizontal. Data-data pada tabel kolumnar ini tersusun secara horizontal dari kiri ke kanan, contohnya seperti tabel yang ini. Dan bentuk yang ketiga adalah tabel gabungan. Tabel ini bisa dibilang memiliki bentuk yang tidak jelas, karena datanya tersusun secara vertikal juga secara horizontal, contohnya seperti tabel yang ini. Dari ketiga bentuk tabel ini, bentuk mana yang harus kita gunakan? Jika tujuan akhir dari pembuatan tabel Excel adalah tabel akan di-print atau dicetak, atau tabel akan dipresentasikan, atau tabel hanya dibuat sekali saja, misalkan karena akan dikirimkan ke rekan kerja kita, atau keperluan lainnya yang sifatnya hanya sekali saja, maka kita bebas membuat tabel dalam bentuk apapun. Namun jika kita ingin lebih mudah dan lebih cepat dalam mengelola tabel data, atau mungkin tabel data tersebut akan diolah lebih lanjut, seperti misalkan akan digabungkan dengan data-data lainnya, atau mungkin kita akan hitung beberapa nilainya dengan kalkulasi tertentu, atau kita akan membuatkan visualisasi dalam bentuk dashboard, atau mungkin tabel data tersebut akan dianalisa lebih lanjut dengan bantuan business intelligence, maka bentuk tabel yang kita buat mutlak harus berbentuk tabular. Hal ketiga yang harus diperhatikan, yang menurut saya sifatnya sangat penting terkait urusan tata kelola data ini, adalah kaidah pembuatan tabel data. Jika kita menginginkan adanya kemudahan dalam urusan tata kelola data, maka sebaiknya diusahakan agar pembuatan tabel selalu mengikuti kaidah penyusunan tabel data yang disarankan pada Excel.
Bahkan dalam beberapa perintah manajemen data lanjutan, kaidah penyusunan tabel ini sifatnya merupakan mandatori atau suatu keharusan. Apa saja kaidah pembuatan tabel yang disarankan ini? Yang pertama adalah tabel harus berbentuk tabular atau vertikal, seperti tabel berikut ini. Alasannya, karena banyak perintah-perintah olah data lanjutan pada Excel yang hanya bisa dijalankan pada tabel berbentuk tabular. Kemudian pada setiap kolom harus ada judul kolom atau yang umum disebut dengan header atau field name atau field title. Contoh pada tabel ini, judul kolomnya yaitu tanggal, kota, kategori penjualan, serta quantity. Dalam beberapa perintah manajemen data, Excel akan mengenali kolom-kolom data kita dengan istilah field yang namanya akan merujuk ke nama kolomnya. Dalam contoh di sini, tabel ini memiliki 5 field, yaitu field tanggal, kemudian field kota, kemudian field kategori, dan seterusnya. Berikutnya pastikan bahwa tiap-tiap data hanya menempati satu sel tunggal saja, jadi tidak ada merge atau sel yang digabungkan. Contohnya kalau kita lihat di sini, pada field kota di sini ada beberapa data Bandung. Umumnya orang kalau berhadapan dengan data yang multiple seperti ini dan sama, maka dia akan lakukan ini. Dia akan merge menjadi satu kesatuan. Nah, hal ini yang sama sekali tidak diperkenankan. Jadi kalau misalkan datanya banyak menempati beberapa sel, kita biarkan saja apa adanya seperti ini. Demikian halnya untuk header atau judul kolom. Biasanya kalau kita menuliskan kolom alamat, misalkan di sini ada jalan, kemudian di sini ada kota, dan di sini ada kode pos. Yang umumnya orang akan menambahkan satu lagi di sini, yaitu alamat, di mana kemudian ini akan di merge seperti ini, dan kemudian ini akan dianggap sebagai judul kolom. Hal ini pun sama, jadi hal ini sama sekali tidak diperkenankan kalau kita mau mengikuti kaidah pembuatan tabel yang disarankan. Jadi sekali lagi pastikan bahwa tiap-tiap data hanya menempati satu sel tunggal saja dan tidak ada merge atau sel yang digabungkan. Kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Setiap kali kita menuliskan data pada Excel, umumnya Excel akan mengatur tipe data secara otomatis sebagai data general. Jadi misalkan di sini saya ketikkan data sembarang, kemudian kalau kita periksa format selnya, maka di sini tipe datanya adalah general. Hal ini harus kita hindari, jadi usahakan untuk selalu mengatur tipe data ini dan jangan dibiarkan dalam format general. Sebagai contoh, pada kolom tanggal di sini karena dia datanya isinya tanggal, maka sebaiknya ini kita pilih, kemudian kita atur format selnya di sini sebagai tanggal. Tinggal kita atur bentuk tanggal yang kita inginkan seperti apa. Contoh lain, pada field kota di sini ini isinya adalah teks, maka kita harus mengatur kolom ini dengan tipe data yang berbentuk teks dan jangan dibiarkan dalam format general. Atau mungkin di sini untuk kolom quantity ini pun sama, isinya berupa angka, maka di sini kita harus atur dia ke dalam format angka atau number. Jadi sekali lagi jangan dibiarkan format atau tipe data berada dalam kondisi format general dan harus kita atur agar sesuai dengan tipe data apa yang kita isikan ke dalam tiap-tiap kolom yang ini. Nah, ini berhubungan dengan kaidah yang berikutnya, yaitu pastikan data dalam satu kolom memiliki tipe data yang sama. Sebagai contoh, kita lihat di kolom pertama di sini, ini isinya adalah kolom tanggal semua. Jadi pastikan dalam satu kolom ini isinya semuanya tanggal. Jangan sampai di sini kita menuliskan data yang lain. Misalkan saja di sini saya isikan cek lagi. Nah, hal ini jelas tidak diperkenankan karena ini berupa teks sementara yang lainnya berupa tanggal. Atau mungkin di sini saya isikan sementara seperti ini pun jelas sama sekali tidak diperkenankan. Jadi pastikan bahwa data dalam satu kolom harus memiliki tipe data yang sama. Dan kaidah yang terakhir adalah tabel data kita tidak menempel atau bersinggungan dengan objek lain. Jika memang ada tabel atau objek lain pada lembar kerja kita, maka beri jarak minimal satu sel. Contoh, misalkan di sini saya mau menambahkan keterangan periksa lagi. Ini boleh-boleh saja, namun mengingat bahwa teks ini menempel dengan tabel data kita, maka ini tidak diperkenankan.
Jadi kalau mau menambahkan teks seperti ini, selalu beri jarak minimal 1 sel. Jadi boleh kita tuliskan tapi di sini. Karena di sini kalau kita lihat ada jarak setidaknya 1 sel. Nah, hal yang sering kita temukan terkait kesalahan dengan menempelnya objek ke tabel ini adalah kalau kita mau menambahkan judul tabel. Judul tabel itu jelas diperbolehkan, bahkan disarankan agar orang tahu tabel ini merupakan tabel data apa. Hanya saja judul itu tidak menempel seperti ini. Jadi kalau saya tuliskan di sini tabel penjualan, dari sisi kaidah pembuatan tabel ini tidak diperkenankan karena judul tabel ini menempel dengan tabel data kita. Jadi jika kita hendak menambahkan judul tabel, maka hendaknya di sini kita beri jarak minimal 1 sel seperti ini. Hal lain yang sering kita temui adalah kalau kita mau menambahkan total. Umumnya orang akan menuliskan total di sini, tepat di bawah tabel data tersebut. Dari sisi kaidah pembuatan tabel, ini pun jelas tidak diperkenankan karena teks total ini menempel dengan tabel data kita. Jadi kalau kita mau menuliskan total, sebaiknya kita tuliskan di sini, atau bahkan rekan-rekan bisa menuliskannya di sel yang lain, misalkan di sini. Yang penting dia tidak mengganggu struktur tabel yang ada di sini. Jadi sekali lagi pastikan bahwa tabel tidak menempel atau bersinggungan dengan objek lain. Selalu beri jarak minimal 1 sel. Saya hapus kembali agar tabel kita kembali seperti semula. Demikian beberapa kaidah penulisan tabel data pada Excel yang harus kita perhatikan jika kita ingin benar-benar memanfaatkan secara maksimal fitur-fitur dan perintah olah data pada aplikasi Excel. Dan hal penting terakhir yang harus diperhatikan dalam urusan tata kelola data pada Excel ini adalah penamaan, yaitu nama sheet, nama file, serta nama dan lokasi folder. Kenapa penamaan ini penting? Karena dalam aktivitas pekerjaan, seringkali kita bekerja tidak hanya pada satu file atau satu sheet saja, namun pada beberapa sheet yang tersebar pada beberapa file dan mungkin tersimpan dalam folder-folder yang berlainan. Oleh karena itu, urusan nama menjadi salah satu faktor penting untuk mempermudah pekerjaan kita, karena akan selalu dilibatkan pada Excel, baik dalam formula ataupun dalam perintah-perintah manajemen data. Yang pertama adalah penamaan sheet. Jangan biarkan sheet yang digunakan pada Excel menggunakan nama defaultnya, yaitu sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Tapi sebaiknya kita rubah sesuai dengan data yang tersimpan pada sheet tersebut. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah penamaan file. Banyak orang menyimpan data Excel dengan nama defaultnya yaitu book 1, book 2, dan seterusnya. Atau mungkin nama lainnya yang terkesan asal-asalan. Hal ini jelas harus dihindari. Jadi simpanlah file-file workbook kita dengan nama yang sesuai seperti contoh ini. Dan yang terakhir adalah nama sekaligus lokasi folder. Sangat disarankan jika kita menyimpan file pada folder-folder data dengan struktur yang jelas dan rapih. Juga dengan penamaan folder yang sesuai seperti contoh di sini. Demikian beberapa hal atau faktor penting yang harus diperhatikan jika kita ingin mulai menata tabel-tabel data kita pada Excel, dengan tujuan agar lebih rapih dan tentunya agar tabel-tabel data kita lebih mudah untuk dikelola lebih lanjut. Terima kasih telah mengikuti video tutorial pertama ini yang merupakan pengantar dalam rangkaian video pembelajaran manajemen data pada Excel, dan jangan lupa ikuti video part-part selanjutnya.